Halo semua, saya Yuswa Intan Lestari. Hari ini kita akan sedikit berbagi informasi mengenai migrain tentang etiologi, gejala, diagnosis, dan juga pengobatannya. Stay tune terus. Definisi migrain adalah sakit kepala yang berulang, biasanya berdenyut di satu sisi kepala, disertai gejala seperti mual, muntah, fotofobia, dan vanofobia. Serangannya bisa berlangsung selama 4-72 jam. Klasifikasinya dibagi menjadi 3, yaitu migrain tanpa aura, yaitu jenis migrain yang paling umum, tanpa disertai dengan gejala neurologis. Yang kedua, migrain dengan aura, yaitu migrain yang disertai gejala neurologis seperti gangguan penglihatan atau sensorik sebelum sakit kepala. Dan yang ketiga, migrain kronik, biasanya terjadi lebih dari atau sama dengan 15 hari per bulan selama lebih dari 3 bulan. Etiologi, penyebab, dan faktor resiko. Yang pertama, faktor patofisiologis. Bisa terjadi karena aktivasi sistem trigeminovaskuler, gangguan pelepasan neurotransmitter, gangguan vaskuler, dan juga inflamasi neurogenik. Faktor pencetus atau trigger bisa terjadi karena stres emosional, kurang tidur, makanan tertentu, perubahan hormon, cahaya terang, suara keras atau bau tajam, dan juga genetik atau riwayat keluarga dengan migrain. Patofisiologinya terjadi akibat aktivasi sistem trigeminovaskuler yang disebabkan pelepasan neuropeptida seperti GRP yang memicu vasodilatasi dan peradangan neurogenik di pembuluh darah otak. Aura yang muncul disebabkan oleh fenomena cortical spreading depression, yaitu gelombang depolarisasi neuron yang menyebar di korteks cerebri. Gejala migrain dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase prodromal, ditandai dengan perubahan mood, nyidam, dan juga lelah. Fase aura ditandai dengan gangguan penglihatan, dan fase sakit kepala ditandai dengan nyeri berdenyut di satu sisi, mual, muntah, dan juga fotofobia. Juga yang terakhir prodromal, yaitu ditandai dengan kelelahan dan kesulitan berkonsentrasi. Contoh kasusnya yaitu pasien Sinta, 24 tahun, dengan keluhan sakit kepala sebelah kanan yang berdenyut sejak 6 jam yang lalu. Riwayatnya disertai mual, sensitif terhadap cahaya, pernah mengalami serangan serupa sebulan yang lalu, stres saat kuliah, pemeriksaan tekanannya, tekanan darah normal, tidak ditemukan kelainan neurologis. Diagnosa sementaranya yaitu migrain tanpa aura. Diagnosis migrain berdasarkan kriteria ICD-3, yaitu migrain tanpa aura. Serangannya lebih dari 5 kali, durasinya 4-72 jam, minimal 2 dari satu sisi berdenyut, intensitas sedang atau berat, memburuk saat aktivitas, disertai mual muntah atau fotofobia, vanofobia. Penata laksanaan migrain. Yang pertama, terapi non-farmakologis, biasanya dengan menghindari pencetus migrain, bisa dari makanan, stres, dan juga cahaya. Tidur cukup dan teratur, relaksasi dan manajemen stres, juga olahraga ringan. Terapi non-farmakologisnya yaitu ada absorptif atau saat serangan dengan analgesik dengan obat paracetamol atau ibuprofen, triptan dengan obat sumatriptan dan rizatriptan, dan juga antiemetik dengan obat metoclopramid. Profilaksis atau pencegahannya bisa dengan beta blocker dengan obat propanolol, antidepresan dengan obat antitriptilin, antikonvulsan dengan obat topiramid, dan CGRP inhibitor dengan obat eronomab. Jadi kesimpulannya, migrain adalah sakit kepala kompleks dan berulang dan hanya terjadi di satu sisi bagian kepala. Diagnosis klinisnya berdasarkan kriteria ICD. Terapinya mencakup absorptif atau saat serangan, profilaksis atau pencegahan dan edukasi pasien. Dan pengobatan migrain perlu manajemen jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kritik, sanggahan, ataupun salah
penyampaian saya ucapkan mohon maaf dan bisa sertakan di kolom komentar untuk sanggahan dan kritiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.